Di tengah hutan yang lebat, peri Pristella terbang dengan riang, menyapa burung-burung dan hewan-hewan kecil yang hidup damai di bawah pohon-pohon rindang. Tiba-tiba, Pristella mendengar suara keras, suara gergaji dan pohon tumbang. Ia segera terbang ke arah sumber suara. Dari kejauhan, ia melihat penduduk desa sedang menebang pohon-pohon besar di pinggir hutan. Ranting berserakan, tanah menjadi gundul, dan hewan-hewan berlarian mencari tempat berlindung. Pristella turun dan melihat wajah penduduk yang tampak senang karena mendapat kayu untuk dijual, tanpa menyadari akibatnya bagi alam. Hati Pristella sedih. Ia tahu bahwa jika hutan terus ditebang, tanah akan rapuh dan bencana bisa datang. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Pristella menulis surat ajaib dengan daun emas dan tinta dari embun pagi. Di dalam surat itu, ia memperingatkan penduduk desa, jangan terus menebang pohon tanpa menanam kembali. Hutan melindungi kalian dari bencana. Jika kalian mengabaikannya, alam akan murka. Dengan bantuan angin hutan, surat itu terbang dan jatuh tepat di tengah desa, di depan rumah kepala desa. Pagi harinya, penduduk menemukan surat itu. Mereka membaca, namun mengabaikannya. Mana mungkin perihutan mengirim surat, kata mereka. Penduduk tetap melanjutkan menebang pohon. Tanah semakin gundul, dan sungai mulai mengering karena akar-akar. Pohon yang biasanya menyerap air, kini telah hilang. Pristella hanya bisa menghela napas. Ia berharap mereka sadar sebelum terlambat. Beberapa bulan kemudian, hujan deras turun tanpa henti. Air mulai mengalir deras di tanah yang tandus. Tanah yang dulu kuat kini mulai longsor. Lumpur dan batu meluncur dari bukit, mengarah ke desa. Penduduk desa panik. Mereka berlari menyelamatkan diri, tetapi beberapa rumah sudah tertutup lumpur. Saat hujan berhenti, desa hancur. Penduduk melihat tanah longsor telah merusak sawah, rumah, dan jalan-jalan mereka. Mereka teringat surat dari Pristella dengan perasaan bersalah. Mereka menyadari bahwa mereka telah mengabaikan peringatan itu. Keesokan harinya, penduduk berkumpul. Mereka memutuskan untuk mulai menanam kembali pohon di tanah yang gundul. Pristella yang melihat itu dari kejauhan tersenyum. Ia berkata, akhirnya mereka sadar. Dengan bantuan peri-peri lain, Pristella menyuburkan kembali hutan. Akar pohon mulai tumbuh, dan sungai perlahan kembali mengalir. Sejak saat itu, penduduk desa dan peri hutan hidup berdampingan. Mereka berjanji untuk menjaga alam, dan bencana seperti itu tidak pernah terjadi lagi.